Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan telah berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Angelia Rei dari Fakultas Keperawatan semester 3 kelas A2 dengan NIM 2014-2010-77. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada kesempatan ini, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan Eskap MKes. Walau tampak sederhana, menyusui merupakan proses yang tidak mudah. Banyak langkah yang bisa dilakukan ibu demi melancarkan proses menyusui. Salah satunya adalah inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, IMD ini merupakan metode bayi secara aktif menemukan puting ibunya setelah persalinan. Metode ini memiliki banyak manfaat jangka panjang pada proses menyusui maupun kesehatan bayi. UNICEF bahkan pernah menyebut IMD sebagai vaksin pertama bayi. Karena itu, adapun langkah-langkah dalam melakukan inisiasi menyusui dini. Yang pertama yaitu lakukanlah sesegera mungkin setelah bayi lahir, di mana prosesnya dimulai segera setelah bayi lahir dan tali pusar bayi dipotong tanpa harus menunggu bayi ditimbang atau dibersihkan dulu. Nah, yang kedua yaitu keringkan bagian tubuh bayi kecuali tangan. Nah, sampai bayi mulai bergerak ke arah puting susu ibu, bidan ataupun suster bisa mengeringkan tubuh bayi kecuali bagian kedua tangannya. Yang ketiga yaitu berikan waktu adaptasi untuk bayi. Pada proses ini, inisiasi menyusui dini membutuhkan waktu sekitar 1 jam karena bayi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Yang keempat, biarkan bayi bergerak mendekati air susu ibu atau ASI. Setelah sekitar 30-40 menit, bayi mengeluarkan suara gerakan mengisap, memasukkan tangan ke mulut, dan mengeluarkan air liur. Nah, yang kelima yaitu berikan waktu lebih jika bayi belum berhasil. Nah, setelah berhasil mencapai puting ibu, bayi akan mengangkat kepalanya dan mulai menyusui. Bila setelah 1 jam bayi belum berhasil mencapai puting ibu, berikan waktu sekitar 30-60 menit lagi. Nah, setelah berhasil mencapai puting ibunya, bayi akan mengangkat kepalanya dan memulai menyusui lagi. Nah, yang keenam yaitu lakukan tindakan lain yang diperlukan. Proses yang menyusui pertama biasanya berlangsung tidak lama, sekitar 15 menit saja setelah bayi selesai menyusui. Barulah dilakukan tindakan lainnya seperti penimbangan dan penyuntikan vitamin. Nah, sebaiknya bayi juga dirawat dalam kamar yang sama dengan ibunya agar bisa menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester 3 kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Masuk dalam Leopold 1. Nah, pada Leopold 1 ini dokter menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Nah, kemudian dokter akan meraba perlahan area ini untuk memperkirakan bagian tubuh bayi yang berada di sana. Yang termasuk dalam Leopold 2, pada tahap Leopold 2 ini kedua telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut ibu, tepatnya di area sekitar pusar. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi ibunya untuk menghadap ke kanan atau ke kiri. Nah, masuk dalam Leopold 3. Nah, pada tahap Leopold 3 ini, dokter akan meraba bagian bawah perut bunda menggunakan jempol dan jari-jari salah satu tangannya saja, atau tangan kanan atau bisa juga digunakan tangan kiri. Hal ini Leopold 3 ini mirip dengan Leopold 1. Cara ini bertujuan untuk memastikan bagian tubuh bayi yang berada di bagian bawah rahim. Nah, masuk dalam tahap Leopold 4. Nah, pada tahap terakhir ini, dokter akan meraba bagian bawah perut ibu dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu dokter mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai ke rongga tulang panggul atau dapat disebut jalan lahir atau masih di area perut.
Demikian video yang sudah saya buat, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat, karena di sini kita sama-sama untuk belajar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Hai guys, pastinya teman-teman semua yang baru lulus SMA ataupun SMK masih pada bingung nih. Pasti pada mikir, setelah lulus mau kuliah di mana, terus mau ambil jurusan apa. Nah, tenang aja. Buat yang masih pada bingung mau kuliah di mana, aku punya solusinya. Solusinya apa? Ya, kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini siap membantu dan mengajar serta mendidik kamu untuk bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya bertanggung jawab. Tenang aja, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki 6 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sastra. Nah, dan khususnya untuk keperawatan ada jenjang S1 dan juga profesi nurse loh. Jadi nggak perlu ragu lagi dong buat nyari tempat buat kuliah. Perlu kamu tahu juga bahwa di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya program studi keperawatan, memiliki visi dan juga misi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan fakultas keperawatan yang menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan juga profesional pada level regional, nasional, dan juga internasional, yang memiliki keunggulan dalam bidang keperawatan dan juga kegawat daruratan. Dua, ada misi. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan keperawatan berstandar nasional dan internasional, serta berdaya saing yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen fakultas agar mempunyai tata kelola yang optimal, gunanya untuk menunjang kegiatan, pendidikan atau pengajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, ada mendorong hasil pendidikan atau pengajaran dan penelitian dalam bidang kegawat daruratan yang dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat yang mendukung daya saing bangsa. Yang keempat yaitu membangun kerjasama dengan institusi keperawatan yang efisien. Yang kelima yaitu menghasilkan perawat yang profesional serta beresponsif, inovatif, kreatif, dan juga berkepribadian luhur. Jadi nggak perlu bingung lagi dong ataupun ragu buat kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, apalagi mengambil jurusan keperawatan. Sebab di Universitas Pembangunan Indonesia akan mencetak kamu menjadi perawat yang profesional dan dapat bertanggung jawab tentunya. Yakin dan percaya bahwa kamu adalah orang-orang yang terpilih. So, mari bergabung bersama kami dan jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia. Universitas Pembangunan Indonesia tetap jaya dan bersinar. Akhir kata saya ucapkan